Salam. Salam. Di mana Nyonya? Aku sudah mencoba meneleponnya begitu lama. Dia tidak mengangkatnya. Dan dia tidak datang ke kantor. Apakah semuanya baik-baik saja? Dia sedang tidak enak badan. Kamu bisa bicara padanya nanti. Sebenarnya aku harus berbicara dengannya tentang sesuatu yang sangat penting. Jika dia tidak bisa menemuiku, maka tolong beritahu dia untuk menghadiri panggilanku. Oke, aku akan beritahu dia. Tapi tolong, jangan ganggu dia dengan meneleponnya terlalu sering. Kapanpun dia merasa perlu, dia akan meneleponmu. Ya, oke. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tuan Mahdom. Ya, Tuan Mahdom. Bagaimana kau menyebut manusia rendahan tak berguna ini hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Saya tidak mengharapkan hal ini dari Anda, Menteri. Bahwa untuk merencanakan sesuatu terhadapku kamu akan menggunakan bahu keponakanku. Tidak, Tuan, tidak seperti itu. Dengan menjadi bagian dari sesuatu yang melawanmu, aku tidak bisa hancurkan kehidupanku setelahnya seperti itu kan? Aku terima aku seorang pendosa. Tapi aku seorang Muslim kan? Lihat. Kamu pasti disalahpahami. Dan sekarang kamu mencoba mengatakan itu. Kamu tidak bertemu Altaf Sahat sama sekali. Dengarkan aku. Aku tidak mengatakan itu sama sekali. Kamu tahu betul bahwa aku seorang politisi. Kami memperluas lingkaran kami, bukan musuh. Sekarang tangan persahabatan sedang disodorkan. Aku tidak bisa mendorongnya, oke. Tapi amit-amit aku bukan bagian dari konspirasi apapun terhadapmu. Tuan, saya adalah pengikut Anda kemarin dan saya hari ini akan tinggal besok. Sebenarnya hal-hal yang terjadi di media saat ini. Mengingat aku tidak bisa berdiri di sana bersamamu secara fisik. Guru, tolong coba mengerti saya. Jadi katakan ini bahwa kamu hanya teman di saat senang ya? Tidak ada Tuan. Tidak seperti itu. Lihatlah, saya seorang politisi dan saya akan memberikan Anda nasihat ini. Bahwa jika Anda ingin berpartisipasi dalam politik, maka tidak dengan menjadi seorang master melakukannya seperti seorang politisi. Tawarkan anakmu ke pengadilan selama beberapa hari, oke? Dan menjadi pahlawan di mata masyarakat. Ketika hal-hal menjadi lebih baik, lalu bawa dia keluar. Bagaimana itu menjadi pekerjaan yang sulit bagimu, Tuan? Untuk mengubah situasi menjadi menguntungkan Anda. Ini adalah permainan tangan kirimu. Tuan Daud belumlah lemah karena dia dari tangannya sendiri mendorong putra kesayangannya ke penjara seperti itu. Dan karena hal itu berkaitan untuk mengeluarkannya, Tuan Daud juga akan menunjukkannya padamu. Kami tahu bahwa bahwa kamu akan memberiku kesempatan. Aku tahu itu. Aku melakukan dosa besar. Dan jika aku tidak mendapat panggilan lagi untuk beberapa waktu lagi, aku tidak tahu apa. Kamu harus membayar atas kejahatanmu. Aku juga tahu bahwa apapun yang akan kamu katakan, aku siap untuk melakukan itu. Sekarang kamu beritahu aku. Apa yang bisa aku lakukan itu? Bahwa kita berdua sakit. Datang dan berakhir. Menikah dengan Arusa. Dan beri aku perceraian.
Apakah kamu mendengar dirimu sendiri sekarang? Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Aku tidak bisa melakukan itu, Mahen. Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak punya pilihan untuk mengatakan tidak. Apapun yang kau lakukan setelah itu, hubungan kita tidak mungkin. Apa yang terjadi pada jiwa tak berdosa itu? Mungkin itu membantunya. Mahen, itu tidak mungkin terjadi. Lihat. Apapun itu aku akan melakukannya. Apapun yang dia mau aku akan berikan. Aku akan memberikan semua hartaku padanya. Seberapa rendah Anda bisa menjatuhkan Asya? Berapa harga rasa hormat seorang gadis yang akan Anda atur sekarang? Dan jika itu terjadi pada putrimu, berapa harga yang akan kamu terima, Asyar Ibrahim? Kamu hanya punya dua ini. Entah kamu menikahinya, atau bersiap untuk dihukum, dan beritahu aku besok, karena aku tidak punya banyak waktu. Mahen, tolong jangan lakukan ini. Aku tidak bisa melakukan ini. Kamu tahu itu. Aku bahkan tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu dan Maryam. Aku tidak membawamu ke sini untuk membela dirimu sendiri. Mendengarkan satu hal dengan telinga terbuka. Aku juga tidak menginginkan cintamu atau hubungan apapun. Jika aku tidak peduli pada bayiku, jadi sepanjang hidupku aku tidak akan pernah melihat wajahmu lagi. Sungguh tak tertahankan bagiku bahwa namamu bergabung dengan namaku. Oke, tapi sebenarnya aku akan mencoba sepanjang hidupku untuk itu. Namaku tidak akan pernah tertukar dengan namamu, oke? Sekarang kamu bisa pergi. Mahen, tolong jangan bilang begitu. Tolong. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu dan Maryam. Aku bergandengan tangan di depanmu. Tolong jangan bilang itu. Jangan pernah mengambil nama putriku dari mulutmu yang kotor. Dan sekarang pergi. Aku tahu, Mahen. Aku tahu aku manusia yang sangat buruk. Aku telah membuat banyak kesalahan dan dosa, aku tahu. Kebenaran itu, Mahen. Kita berada dalam situasi ini. Aku bukan satu-satunya yang bertanggung jawab. Kamu juga. Aku selalu hanya menginginkanmu, Mahen. Aku hanya mencintaimu. Tapi kamu selalu mengabaikanku, Mahen. Selalu membuatku menyadari bahwa aku tidak berguna. Kamu membuatku tak berharga, Mahen. Orang sekarang mulai mengenaliku lebih dari namamu daripada namaku sendiri. Dan kemudian aku merasa tidak berharga di hadapanmu. Apakah kamu kenal Mahen? Melihatmu membuatku merasa seperti kamu bukan dari dunia ini. Bukan wanita atau istri biasa. Bukan suamimu atau rumahmu. Khawatir tentang dunia. Kamu ingin menyelesaikan seluruh masalah dunia. Tapi aku adalah pria normal. Aku ingin seorang istri yang akan berada di sampingku, dalam sakit dan sehat. Dalam perlombaan kehidupan. Siapa yang akan berjalan tepat di sampingku? Tapi kamu dalam perlombaan kehidupan ini, melewatiku, Mahen. Meninggalkan aku di belakang. Dan hanya untuk menjadi setara denganmu aku. Aku terjatuh di wajahku. Bahwa aku tidak bisa bangun sekarang. Ketika kamu bebas, pikirkanlah tentang itu, Mahen. Kamu akan tahu bahwa aku bukan penjahat. Kamu juga salah satunya. Mama. Ayah, kapan kamu datang ke sini? Baru saja, anakku. Ayah, apa yang terjadi? Aku benar-benar minta maaf, anakku. Sangat menyesal. Maryam, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu seharusnya tidur.
Ayah, bisakah kau tidak tinggal di sini malam ini? Tidak Maryam, dia tidak akan tinggal di sini. Sekarang datang. Kenapa aku harus bicara dengan ayah? Diam. Mama. Datanglah Maryam. Aku tidak ingin berdebat sekarang. Mari ikut saya. Mahen. Datang. Mahen. Menikahlah dengan Arusa dan beri aku cerai. Mahen, tolong jangan katakan ini. Tolong. Aku mengatupkan tanganku di depanmu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu dan Maryam. Jangan ambil nama putriku dari mulutmu yang kotor. Sekarang pergi dari sini. Kamu ingin aku menikah dengan pria yang... Siapa yang tidak lagi berharga bagimu? Apakah itu keadilanmu? Laki-laki yang dengan paksa membawaku dan kemudian menyerangku. Kamu ingin menyerahkan aku padanya untuk sisa hidupku. Menyiksa. Dan rasa sakit yang pria itu buat aku alami. Bahwa penyiksaan, rasa sakit dan siksaan akan terus kualami selamanya. Apakah ini keadilanmu, Nona? Ini juga bukan keadilan. Ini juga bukan rasa simpatimu padaku. Kamu hanya melindungi dirimu sendiri, Nona. Jika kamu merasa bahwa kamu telah melakukan suatu bentuk keadilan, kamu salah. Ini bukan keadilan. Kamu tidak menghukum pencuri karena perampokannya. Kamu memberikan barang curian itu padanya dengan sukarela, selamanya, Nona. Bahkan saat itu, jika kamu menginginkan itu, maka saya siap. Ada banyak hal yang telah kamu lakukan untukku. Kamu memberiku tempat berteduh. Membuatku tetap tinggal di rumah ini. Aku sudah memakan makanan rumahmu, Nona. Jika kamu benar-benar menginginkan itu, aku membalas kebaikanmu dengan cara seperti itu. Kamu tahu. Kemudian, aku siap melakukan itu, kakak. Oke. Apapun yang kau katakan, aku akan melakukannya. Saya akan melakukannya.
Sudah kubilang kan, jika kamu tidak mendengarkan aku, kamu akan sangat menyesal. Dan sekarang pekerjaan yang belum kamu lakukan. Setelah menonton video Anda ini, istrimu akan melakukannya. Aku tidak pernah bisa memikirkan hal itu. Bahwa kamu akan jatuh serendah ini. Kenapa kau menyalahkanku? Aku mencoba yang terbaik untuk membuatmu mengerti. Tapi kamu tidak mengerti. Lihat, orang-orang yang dapat menjadikan Anda pahlawan dalam 1 atau 2 hari. Mereka juga bisa membuat Anda nol dalam 2 menit. Omong-omong, apapun yang akan terjadi, itu terjadi. Dalam beberapa jam video ini akan sampai ke istri Anda dan setelah itu, seluruh dunia akan melihat video ini. Bukankah kamu bilang, kamu tidak bisa membantuku sama sekali, kan? Sekarang aku bahkan tidak bisa membantu Anda sedikit. Oke. Hati-hati. Salam. Salam. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya baik-baik saja. Tidak. Aku rasa kamu tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi? Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun dan aku cukup mengenalmu. Dan tidak pernah terjadi bahwa kamu tidak tinggal berhubungan dengan siapapun. Katakan padaku mengapa kamu khawatir. Apakah Anda menerima ancaman pembunuhan dan panggilan telepon? Karena artikelnya. Tidak. Aku tidak mengangkat satupun panggilan itu. Sajid, jika kamu tidak keberatan, bolehkah aku menghabiskannya beberapa waktu sendirian? Aku datang ke sini dari rumah, jadi aku punya waktu untuk menghabiskan waktu sendirian, kau tahu. Aku tidak akan pergi kemanapun. Dan kau ceritakan padaku apa yang terjadi padamu. Apa masalahnya? Apakah kamu kebetulan berbicara dengan Sarah atau semacamnya? Sarah. Tidak. Kenapa dia mengatakan sesuatu padamu? Tidak. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Aku hanya kamu. Tolong. Jika ada sesuatu, katakan padaku sekarang. Aku tidak punya. Ada lagi kesabaran? Aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Saya selalu siap mendengarkan setiap situasi, oke? Jadi katakan saja padaku. Apa itu? Serangan terhadap Asyar Ibrahim. Sarah melakukannya. Sarah. Tapi kenapa? Aku sangat minta maaf. Aku seharusnya tidak menceritakan semua ini padamu. Tidak, bukan itu. Menyembunyikan kebenaran tidak akan mengubahnya, bukan? Tetapi itu menjadi gambaran terburuk dan kemudian muncul di wajahmu. Aku harap aku tahu semua ini sebelumnya. Kamu pasti sudah menonton videonya. Jika kamu benar-benar menginginkan ini, video ini tidak sampai ke orang lain. Kalau begitu apapun yang aku katakan lakukan sekarang, oke. Artikel yang telah Anda posting di situs web Anda tentang Mahdom Daud dan putranya segera turunkan sekarang, oke. Dan atas kesalahanmu ini, datang ke media dan meminta maaf atas hal itu. Jika tidak kamu tahu itu, video ini, jika itu di pasaran maka kamu dan suamimu
Kamu tidak akan bisa melihat wajah siapapun lagi. Siapa itu? Lihat, orang-orang yang bisa menjadikanmu pahlawan dalam satu hari. Mereka juga bisa membuatmu menjadi nol. Omong-omong, apapun yang seharusnya terjadi, itu terjadi. Dalam beberapa menit video ini, akhirnya akan sampai ke istrimu. Dan setelah itu, seluruh dunia akan menontonnya saat itu. Bukankah kamu mengatakan itu, kamu tidak bisa membantuku sedikit pun. Sekarang aku bahkan tidak bisa membantu Anda sedikit. Kamu mencoba melindungi dirimu sendiri. Apakah menurutmu dengan melakukan ini kamu telah berlaku adil padaku? Ini bukan keadilan. Kamu tidak memberikan hukuman kepada pencuri jika mencuri, tapi memberikan pencuri itu barang yang dicurinya untuk selamanya. Kamu menginginkan itu aku. Aku akan membalas hal-hal yang telah kau lakukan untukku. Maka aku siap melakukan ini untukmu. Serangan terhadap Ashyar Ibrahim dilakukan oleh Sarah. Sarah. Ya Tuan Inspektur. Di mana Tuan Ashyar? Apa yang terjadi? Panggil mereka. Mengapa? Kami memiliki surat perintah penangkapannya. Jaminan. Pak. Salam. Salam. Tuan, kami punya surat perintah terhadap Anda. Nyonya Mahen Ibrahim telah mengajukan VIR terhadap Anda. Dalam kasus pemerkosaan Arosa Bano. Ayo pergi. Tangkap dia. Apa yang sedang kamu lakukan Tuan Inspektur? Tuan tidak melakukan apapun. Kamu tidak tahu siapa masternya? Aku tidak akan membiarkanmu pergi, jangan berhenti, jangan. Tangkap dia. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, jangan berhenti, jangan. Bukankah aku tidak bisa hidup seperti bahwa tanpa dia biarkan dia pergi, jangan. Aku tidak akan membiarkan Tuan pergi seperti itu. Penulis terkenal Ashyar Ibrahim telah ditangkap atas permintaan istrinya Mahen Ibrahim. Sesuai rincian, beberapa hari yang lalu Ashyar Ibrahim di rumahnya sendiri telah memperkosa seorang gadis tak bersalah di rumahnya. Saat Mahen Ibrahim mengetahui hal itu terhadap suaminya sendiri, dia pergi ke stasiun Gulbek dan bertanya untuk investigasi. Dan itulah sebabnya polisi telah membuat pengaturan lebih lanjut dan telah menangkapnya. Telah sampai pada pengetahuan saya bahwa Ashyar Ibrahim telah di depan petugas polisi. Dia telah mengakui kejahatannya dan telah melanjutkan. Dia akan dihadirkan di pengadilan besok. Penulis terkenal Ashyar Ibrahim kini telah ditangkap atas laporan Nyonya Mahen Ibrahim. Menurut rincian beberapa menit yang lalu Ashyar Ibrahim telah memperkosa seorang gadis di rumahnya sendiri. Saat Madam Mahen mengetahui hal itu, dia langsung pada suaminya sendiri. Mahen Ibrahim telah mengajukan laporan dan investigasi. Dia telah mengirimkan laporan terhadap suaminya sendiri. Polisi telah menangkapnya. Sejauh pengetahuan saya, selama penangkapan, dia telah mengakui kejahatannya di depan petugas polisi. Besok di pengadilan, dia akan diperkenalkan. Izinkan saya memberi Anda berita terbaru. Penulis terkenal Ashyar Ibrahim telah ditangkap setelah adanya laporan yang diajukan oleh istrinya Madam Mahen Ibrahim. Menurut rinciannya, Ashyar diduga telah menyerang seorang gadis di rumahnya sendiri. Begitu Nyonya Mahen mengetahui tentang insiden penyerangan tersebut, ia mengajukan pengaduan terhadap suaminya sendiri, Ashyar Ibrahim, di kantor polisi Gulbek untuk memulai tindakan hukum dan polisi telah menangkapnya. Kamu telah mengakui kejahatanmu di depan polisi. Bahkan saat itu pengadilan memberimu kesempatan. Jika kamu ingin membela diri, maka kamu bisa melakukannya sekarang. Pengadilan akan mengumumkan keputusannya. Hakim yang terhormat,
Anda. Aku tidak akan membela diriku dalam hal apapun. Saya telah melakukan kejahatan ini. Kejahatan seperti itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Seorang wanita. Aku telah memperkosa seorang wanita. Aku tidak akan mengatakan itu aku. Saat itu setan menipuku. Karena setan tidak menipu seseorang sampai orang itu sendiri yang salah. Saya telah membuat beberapa kesalahan sebelumnya. Aku telah berdosa sebelumnya. Tapi aku tidak pernah menyerang gadis lain. Aku tidak jatuh serendah itu. Dan aku ingin meminta maaf untuk semua orang itu yang dulu menganggapku sebagai pemalas. Untuk orang-orang yang kepercayaan siapa yang telah aku langgar, khususnya istriku dan putriku. Sekarang satu-satunya hal yang aku doakan adalah bahwa seorang pria sepertiku tidak seharusnya diberi anak perempuan. Dan kejahatan, bahwa aku telah berkomitmen, saya harus dihukum mati karenanya, Tuan. Tidak kurang. Menguasai. Sekarang saya tidak bisa membantu Anda dalam hal apapun, Master. Wanita-wanita yang kami peras sebelumnya dengan menggunakan video suaminya yang wanita. Bahwa wanita itu sendiri telah mendorong suaminya di balik jeruji besi karena kasus pemerkosaan. Wanita yang tidak memaafkan suaminya. Bagaimana dia akan memaafkanmu, Tuan? Kamu harus melupakan pemilu untuk anak Anda dan sebagai gantinya persiapkan untuknya penangkapan dan jaminannya sebenarnya. Karena saya takut dengan kasus hilangnya Majid. Kapan saja polisi bisa datang dan menangkapnya karena hal itu. Selain di daerah Anda sekarang, polisinya juga baru. Jika dia mendapat perintah, dia tidak akan butuh waktu lama untuk menangkapnya. Oke. Apa yang kamu katakan? Ya Tuan, kita tidak bisa melompat ke dalam api bersamamu sekarang. Kita juga harus menjawab kepada banyak orang. Selamat tinggal dari sisiku sekarang. Halo. Ayah yang terkasih, siapa yang kamu minta bantuan? Apakah kamu punya gambaran tentang kekuatanmu? Siapa yang berani menyelidiki kita? Bantu aku. Pergi ke ruangan lain dan kunci, sembunyikan dirimu. Jangan keluar sebelum aku bilang oke. Aku akan mengurus semuanya sampai saat itu. Ayah yang terkasih. Bersembunyi di dalam kamar. Siapa yang kamu takuti? Lakukan apa yang aku katakan. Oke, jangan tanya aku. Jangan berdebat. Langkah. Ya Tuan. Pergi bersamanya. Aku tidak butuh siapapun, aku baik-baik saja sendirian. Kamu sudah gila. Saya tidak bisa mengambil risiko apapun saat ini. Aku bilang dia akan pergi denganmu, jadi dia akan pergi denganmu. Dan mengurus satu hal. Dengan cara apapun, jangan sampai tertangkap polisi. Salam sayang Paman. Salam. Semuanya baik-baik saja kan? Ya semuanya. Semuanya baik-baik saja. Kenapa kamu belum pergi, meninggalkan? Paman yang terhormat, saya sedikit sibuk dan itulah mengapa aku tidak bisa datang untuk mengucapkan selamat padamu. Aku dengar partai sudah memberikan tiket pada Anis.
Ya. Kamu sudah mendengarnya dengan benar. Beritahu aku jika aku bisa melakukan sesuatu untukmu, paman tersayang. Aku akan pergi sekarang. Maukah kamu mendoakan keberuntunganku? Ya, semoga beruntung untukmu. Bajingan. Mengambil doa keberuntungan dengan paksa. Aku mohon ampun kepada Allah. Pengadilan telah memberikan pernyataan akhir kepada Ashar Ibrahim. Ashar Ibrahim, yang ditangkap beberapa hari lalu karena kasus pemerkosaan. Laporan tersebut disampaikan oleh istrinya sendiri. Pengadilan telah memberikan keputusan 7 tahun penjara. Ini telah memberikan pernyataan akhir yang saya sampaikan kepada Anda. Pengadilan telah memberikan keputusan akhir Ashar Ibrahim, yang ditangkap karena menyerang seorang gadis. Beberapa hari yang lalu, dia ditangkap atas laporan istrinya sendiri Mahen Ibrahim. Pengadilan telah memberikan keputusan 7 tahun penjara. Ini telah memberikan pernyataan akhir yang saya sampaikan kepada Anda. Pengadilan telah memberikan keputusan akhir Ashar Ibrahim, Ibu, yang ditangkap karena menyerang seorang gadis. Beberapa hari yang lalu. bukankah dia itu? Mahen siapa? Siapa yang datang menemuimu? Dia datang ke villa kami. Ibu Mahen sedang menelepon. Ibu berbicara padanya. Bicara. Halo. Halo. Dia adalah anakku, pewaris kursi ini. Aku ingin anakku kembali, kau dengar aku sekarang. Kenapa kamu tidak mengerti? Semua ini direncanakan melawan kita. Jika kamu bisa melakukan sesuatu, tolong beritahu aku. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Aku bilang bagaimana? Halo. Mereka memotongku mereka. Seberapa besar kekhawatiranmu terhadap putramu? Bahwa jika kamu memilikinya untuk putrimu kamu tidak akan melihat hari ini, Tuan. Penjahatnya bukan hanya Anis. Kamu juga penjahatnya. Jika saja kamu memberikan haknya kepada putrimu, sehingga anak yang tidak bersalah itu tidak akan terbunuh seperti itu. Tidak. Aku tidak akan pernah memaafkan darahnya untuk kalian berdua. Dan Allah tidak akan mengampuni kamu. Kamu akan dihukum. Kalian berdua akan dihukum. Sampah. Diamlah kau. Kamu akan memaksaku untuk diam, Tuan. Bagaimana kamu akan menghentikan keadilan Allah? Dia memberimu anakmu dengan benar. Memberi seorang anak perempuan juga. Lalu kenapa kau mengutuk putriku seperti itu? Kenapa kamu membunuhnya? Kenapa kau membunuh putriku? Kamu mencoba menanyaiku sekarang. Ya, aku akan menanyaimu. Ya, aku akan menanyaimu. Aku seharusnya bertanya padamu sebelumnya. Seharusnya aku bertaruh. Seharusnya aku berjuang demi putriku, kan? Tetapi, lidahku hanya terikat dari kunci kepatuhan. Aku terdiam. Aku jadi benar-benar diam, tidak mengatakan apapun. Tapi sekarang aku tak akan tinggal diam, aku tak akan tinggal diam. Aku akan meminta keadilan kepada Allah sekarang, Allah akan memberiku keadilan. Allah akan memberiku keadilan. Dia harus memberiku keadilan. Dia adalah seorang pembunuh. Bahkan kursimu tidak bisa menyelamatkan anakmu, sekarang kamu tidak bisa melakukan apapun.
Diamlah sekarang aku. Aku bilang diam saja. Menguasai. 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 Datang. Datang. Paman. Tante. Paman tersayang, apakah ada seseorang di rumah? Apakah ada seseorang di sana? Paman tersayang. Bibi tersayang.